tidak pernah ya beliau memerangi suatu kaum hatta yada'uahum, ya, sebelum beliau menyampaikan dakwah terlebih dahulu. Ya, jadi jihad ya atau qital atau perang dalam Islam itu pilihan terakhir, Pak. Yang pertama dakwah dulu. Ya, jadi beliau sebagai kepala negara ya sejak tahun ke-5 Hijriah. Ya, setelah perang Badar selesai, perang Uhud selesai, perang Khandaq selesai, ya dalam 5 tahun itu kan ada 3 perang besar yang beliau alami. Dan setelah semua itu selesai, beliau mulai rajin mengirimkan surat ke negara-negara sekitarnya, bahkan ke negara-negara yang besar, ya. Jadi ke Raja Romawi, ke Raja Persia, ke Raja Habasyah, ya. Habasyah itu Ethiopia, ya, yang pada saat itu negara kaya itu. Subjek dan objek dakwah. Subjek dakwah atau pelaku dakwah ini maksudnya adalah orang-orang atau siapa saja yang menjadi bagian dari orang-orang yang terkena taklif, ya. Taklif itu beban, ya. Taklif syar'i itu maksudnya beban kewajiban secara syariat, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap orang Islam dia akil balik, dia kena kewajiban itu, ya, kena kewajiban untuk menjadi subjek dakwah atau pelaku dakwah. Jadi setiap muslim itu melekat di dalam dirinya kewajiban untuk berdakwah, Pak. Ya, tentu dengan kapasitasnya masing-masing, ya, peranannya masing-masing. Ya, semakin tinggi ilmunya, tentu peranannya berbeda dengan dengan orang-orang yang tidak memiliki keilmuan yang baik misalnya. Tetapi setiap muslim itu pada dasarnya dia punya kewajiban, ya, untuk berdakwah ini. Ya, jadi itu subjek dakwah atau pelaku dakwah. Lalu objek dakwah atau orang yang menerima dakwah itu adalah yang pertama adalah orang-orang kafir, orang yang tidak beragama Islam. Nah, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi, objek dakwah yang tergolong sebagai orang-orang kafir ini bukan hanya individu, tapi juga negara. Ya, jadi ada negara-negara yang tidak mengenal Islam pada masa Nabi, ya, Romawi, Persia, ya, Habasyah, Mesir pada waktu itu adalah negeri-negeri yang tidak mengenal Islam. Nah, ini menjadi bagian dari objek dakwah Nabi ketika beliau sudah menjadi kepala negara. Ya, jadi yang pertama adalah orang-orang kafir, itu objek dakwah. Ya, orang-orang yang menerima dakwah ini. Lalu yang kedua, orang Islam sendiri itu juga masih perlu didakwahi, Pak. Ya, jadi kalau bahasanya Kiai Zainuddin MZ itu adalah mengislamkan orang Islam. Jadi dakwah ini memang tidak hanya fokus kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena apa? Orang-orang Islam sendiri banyak yang tidak paham tentang Islam. Jadi banyak orang-orang Islam yang tidak Islami, itu banyak sekali, Pak. Nah, ini menjadi bagian dari objek dakwah kita. Ya. Jadi mengislamkan orang Islam. Ini menurut bahasa guru kita, ya, rahimahullah, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan seperti itu. Ya. Jadi ini harus dipahami, ya. Jadi kalau kita ketemu orang yang tidak beragama Islam, jangan sekali-sekali mengatakan atau meridhoi agama dia, Pak. Ya, karena saya ini sering ya kadang-kadang orang itu bicara ya dengan orang yang selain Islam, kemudian mengatakan ya semua agama itu kan baik, gitu ya, semua agama itu benar, gitu kan. Jadi yang penting orang itu berbuat baik saja. Ya, ini jangan sampai terucap, meskipun ketika kita bicara dengan orang selain Islam, Pak. Ya, meskipun ketika kita bicara dengan orang selain Islam. Ya, ini prinsip orang selain Islam yang seperti itu, Pak. Semua agama baik, semua agama benar, itu bukan prinsip Islam. Ya, jadi kemarin itu kan ada ya berita artis lah gitu ya. Dia pindah agama itu, ya. Pindahnya memang dari agama lain ke agama Islam. Ya, karena dia mengikuti agama suaminya. Ya. Nah, dari agama lain masuk ke agama Islam. Ketika orang tua ya dari yang wanita ini yang masuk ke Islam ini ditanya, bagaimana perasaan Anda ketika putri Anda masuk ke agama Islam? Lalu dia mengatakan, nggak ada masalah buat saya, karena semua agama kan baik. Nah, ini bukan prinsip Islam, Pak. Nggak boleh orang Islam mengatakan begitu, nggak boleh.
Ya, jadi penghormatan kita atau penghargaan kita ketika kita berinteraksi dengan orang-orang Islam jangan sampai terucap sesuatu yang merupakan bagian dari keridhaan kita terhadap agama dia. Ya, kita memang wajib berbuat baik kalau orangnya memang baik pada kita, gitu kan? Tapi jangan ada ucapan yang meridhoi. Ya, bahkan justru dia harus menjadi objek dakwah itu, ya. Dengan bahasa-bahasa yang baik, ya kita tentu dengan tahapan-tahapan ya, nggak langsung secara vulgar gitu ya. Ada tahapan-tahapannya, buat dia senang bicara dengan kita, ya, buat dia nyaman ketika berdiskusi, tanya jawab dengan kita tentang agama misalnya, ya. Nggak ada, tanpa ada kesan memaksa, tanpa ada kesan menggurui. Nah, itu dakwah itu harus seperti itu, Pak. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Ketika beliau diutus oleh Nabi ke Madinah, itu beliau mendakwahi beberapa kepala suku kan. Nah, ketika berhadapan dengan seorang kepala suku terbesar, yaitu suku Aus, ya, yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Ya, kepala suku Aus itu namanya Sa'ad bin Mu'az. Ya, yang kemudian dalam episode kehidupan beliau berikutnya, beliau menjadi pahlawan Islam yang luar biasa. Tapi ketika pertama kali beliau itu mendengar dakwah Islam, beliau itu marah, Pak. Ya, sama kan kayak Umar bin Khattab kan juga begitu kan. Nah, kalau tidak didekati dengan cara-cara yang baik, ya, orang seperti itu sulit untuk menerima. Ya, yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair ketika Sa'ad bin Mu'az ini marah, diajak duduk, gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin diajak ngopi, gitu ya. Lalu dikatakan kalau Anda mau dengar silahkan dengar, kalau nggak mau dengar ya nggak apa-apa, gitu. Lalu beliau mendengar ya tentang Islam. Setelah didakwahi tentang Islam, yang beliau katakan, kalau bahasa kita mungkin kenapa nggak dari dulu-dulu, gitu. Ya, itu yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az. Lalu kemudian Sa'ad bin Mu'az ini dengan masuk Islamnya beliau, karena beliau adalah seorang kepala suku terbesar, lalu beliau katakan kepada seluruh rakyatnya ya dari suku Aus itu dengan mengatakan, jangan pernah lagi berkata dengan aku sebelum kalian semua masuk Islam. Gitu, Pak. Jadi ini kalau kita dakwah terhadap orang yang kuat itu seperti itu. Nah, hari itu juga mulai pagi sampai sore seluruh rakyatnya masuk Islam, Pak. Ya, suku Aus itu. Nah, lalu kemudian beliau menjadi pahlawan Islam ya di dalam perang-perang Badar, kemudian perang Uhud, dan beliau wafat sebulan setelah perang Khandaq. Ya, karena dalam perang Khandaq itu beliau terkena panah yang efek racunnya itu bekerja selama 1 bulan. Ya, Sa'ad bin Mu'az. Pernah dengar tapi cerita ini ya? Sering ya? Yang wafatnya beliau itu kemudian menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama kali tidak menerima Islam itu, marah. Ini siapa datang-datang mau mengganggu kehidupan kita gitu ya. Nah, setelah dijelaskan dengan baik-baik oleh Mus'ab bin Umair, Nabi juga nggak sembarangan mengutus Mus'ab bin Umair, karena beliau melihat Mus'ab bin Umair ini orang yang cerdas, punya kemampuan diplomasi, gitu ya. Jadi dakwah memang butuh strategi seperti itu. Ya, nah, jadi ini yang saya katakan tadi bahwa kita masing-masing punya kewajiban untuk dakwah itu sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kalau dalilnya banyak sekali, Pak. Ya, mungkin yang paling sering kita dengar ya balighu anni walau ayah. Itu kan baginda Nabi mengatakan sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Ya, artinya apa? Ya, kita sebagai orang Islam itu wajib untuk menyampaikan dakwah ini kepada orang lain. Atau ayat yang sering kita baca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia itu, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu ya dengan hikmah, dengan baik, dengan bijaksana. Atau Al-Qasas 27. Al-Qasas 87 ya, wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin ya, serulah manusia ya kepada Tuhanmu dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik ya. Atau di dalam surat Yusuf ayat 108 ya, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi, kul, katakan ya Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan Islam, maksudnya begitu ya, ad'u ila Allah ala basyiratin ya wa man ittaba'ani. Jadi baginda Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada manusia, inilah jalanku, jalan Islam ya, dan aku mengajak kalian
aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Maksudnya kepada seluruh umat Islam. Ya, beliau menyatakan aku, ya, waman ittaba'ani, ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ala basyiratin, ya, dengan basyirah. Basyirah itu sebenarnya maknanya pandangan, ya, tetapi di sini sebenarnya maksudnya adalah dengan hujjah, ya, dengan kekuatan argumentasi, ya, kekuatan dalil, ya, bahwa memang hanya Islam yang satu-satunya jalan kebenaran dan hanya Allah yang satu-satunya yang patut dan layak disembah. Ya, jadi Nabi itu begitu percaya dirinya, Pak, dalam dakwah itu. Ya, siapapun didakwahi oleh beliau. Nah, maka kalau kita lihat di sini, ya, ketika kita berhubungan, Pak, ya, dengan sesama manusia, siapapun dia, itu harus ada orientasi dakwah, ya. Kita ini kan hidup di zaman yang mungkin agak berbeda, ya. Hari ini kalau kita bertemu dengan orang, itu pada umumnya yang dipikirkan orang itu apa, Pak? Apa yang bisa kita ambil manfaat dari orang itu, betul ya? Kira-kira apa nih bisnis yang bisa dikerjakan nih? Ya, kira-kira ada nggak kerjaan buat saya, gitu kan? Jadi orientasi kita atau kebanyakan orang hari ini seperti itu. Nah, ini mindset atau pola pikir ini harus dirubah, ya. Ya, ketika bertemu dengan orang, kira-kira pahala apa yang bisa kita ambil ketika berhubungan dengan orang ini, gitu ya. Bukan manfaat apa yang bisa kita ambil. Nah, jadi itu. Nah, lalu kita lihat di sini, ya, sesuai dengan bentuk aktivitas dakwah, maka subjek dakwah, ya, para pelaku dakwah itu bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah individu. Ya, sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ya, bahwa setiap individu punya kewajiban dalam dakwah ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa, ya, yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada agama Allah, ya, daripada orang-orang yang berdakwah, ya, lalu kemudian mereka mengerjakan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan kemudian mereka mengatakan sesungguhnya aku ini adalah termasuk golongan orang-orang muslim. Ya, jadi tidak ada kata-kata yang lebih baik selain kata-kata dakwah, Pak. Ya, tidak ada ucapan yang lebih bernilai, ya, dibanding dengan ucapan-ucapan dakwah, ucapan untuk mengajak orang kepada Islam, ya, membawa orang menuju lebih baik, ya, untuk mengenali Islam lebih baik lagi. Ya, wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, jadi di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat pelan-pelan harus kita tinggalkan untuk diganti, ya, dengan kata-kata yang baik dalam rangka dakwah, ya, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Islam. Jadi yang pertama adalah individu, ya, subjek dakwah itu. Lalu yang kedua, kelompok atau jamaah. Jadi ada memang bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar itu yang tidak bisa dikerjakan oleh individu, tapi oleh kelompok-kelompok masyarakat. Ya, jadi ketika suatu kemungkaran atau suatu kemaksiatan itu dilakukan oleh kelompok, ya, kan sekarang ini yang terorganisir itu bukan hanya kebaikan, tapi kemungkaran dan kemaksiatan itu juga terorganisir. Maka diperlukan adanya kelompok-kelompok masyarakat yang menghentikan kemungkaran atau kemaksiatan ini. Jadi kelompok-kelompok ini tentunya adalah di bawah negara, ya. Jadi tidak dalam level negara. Jadi bisa katakanlah gubernur, bisa bupati misalnya, bisa camat, lurah, sampai RT RW itu sebenarnya punya kewajiban untuk itu sebenarnya. Ya, ketika melihat ada kemungkaran kemaksiatan di wilayahnya, ya, dengan wewenangnya itu dia bisa menghentikan itu. Ya, bukan hanya bisa, tapi wajib, ya, minimal bilisanihi tadi, ya, dengan nasihat. Ya, wa ulaika humul muflihun. Ya, jadi ayatnya adalah wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, ya, atau jamaah, ya, yang melakukan ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Nah, di sini al-ma'ruf sekali lagi saya harus jelaskan yang namanya al-ma'ruf ketika Quran berbicara
istilah al-ma'ruf itu maksudnya Islam, Pak. Ya. Jadi ya'muruna bil ma'ruf itu adalah mengajak atau menyeru kepada Islam. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar itu luar biasa pahalanya. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Maka ketika kita punya kewenangan atau kekuasaan itu akan besar sekali pahalanya ketika itu digunakan untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, ya, setelah individu lalu kelompok, maka subjek dakwah itu adalah negara. Jadi ini yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, di sini ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baginda Nabi bersabda, "Ma qatala Rasulullah SAW qauman." Nabi itu atau Rasulullah SAW, ya, sebagai kepala negara tentunya tidak pernah, ya, beliau memerangi suatu kaum hatta yada'uahum, ya, sebelum beliau menyampaikan dakwah terlebih dahulu. Ya, jadi jihad, ya, atau qital atau perang dalam Islam itu pilihan terakhir, Pak. Yang pertama dakwah dulu. Ya, jadi beliau sebagai kepala negara, ya, sejak tahun ke-5 Hijriah, ya, setelah perang Badar selesai, perang Uhud selesai, perang Khandaq selesai, ya, dalam 5 tahun itu kan ada 3 perang besar yang beliau alami, dan setelah semua itu selesai, beliau mulai rajin mengirimkan surat ke negara-negara sekitarnya, bahkan ke negara-negara yang besar, ya, jadi ke Raja Romawi, ke Raja Persia, ke Raja Habasyah, ya, Habasyah itu Ethiopia, ya, yang pada saat itu negara kaya itu. Jadi nggak seperti sekarang. Kalau sekarang Ethiopia kan negara miskin, ya. Jadi pada saat itu Ethiopia itu negara yang sangat kaya, yang pemimpinnya itu bergelar Najasyi, seorang Nasrani. Ya, lalu beliau juga baginda Nabi mengirimkan surat ke Raja Mesir yang pada waktu itu masih negara Kristen Koptik. Ya. Beliau kirimkan surat-surat itu. Ya, tentu responnya bermacam-macam. Ya. Raja Habasyah, ya, Raja Najasyi itu responnya baik sekali. Beliau masuk Islam, ya, setelah mendapatkan surat dari baginda Nabi. Ya, kemudian Raja Mesir, ya, yang beragama Kristen Koptik pada saat itu, beliau juga merespon dengan baik meskipun tidak menerima, ya, tidak mau memeluk Islam, tapi responnya baik. Ya, sehingga ketika kemudian utusan yang membawa surat dari Nabi ini pulang ke Madinah, membawa banyak sekali cenderamata, ya. Sekaligus juga membawa seorang budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Pernah dengar kisahnya, ya? Lalu Maria Al-Qibtiyah ini yang beliau adalah berkebangsaan Romawi, ya, karena kecerdasannya kemudian dinikahi oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, tapi ketika kemudian surat itu dikirimkan ke Raja Persia, ya, Raja Persia ini responnya sangat jelek. Ya, jadi surat itu dirobek-robek, Pak. Yang dibawa oleh utusan baginda Nabi, surat itu dirobek-robek oleh Raja Kisra, Raja Persia. Ya. Lalu Nabi mengatakan ketika mendengar cerita bahwa suratnya dirobek-robek, beliau mengatakan, suatu ketika umatku akan merobek-robek kekuasaan kalian. Ya. Dan nggak jauh, nggak lama setelah baginda Nabi wafat, ya, pengganti beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang menaklukkan Persia. Ya. Kalau Heraklius, Raja Romawi, dia sebenarnya tahu, ya, bahwa baginda Nabi memang benar utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab Injil yang dia yakini. Ya, tapi itu yang pernah saya katakan, ya. Kadang kekuasaan itu bisa menghalang hidayah. Karena kalau dia masuk Islam dia nggak jadi raja lagi. Heraklius itu begitu, Pak. Ya, sama dengan Raja Mesir tadi. Ya, dia pertimbangannya kalau dia memeluk Islam maka dia nggak bisa jadi raja. Ya, jadi kehilangan fasilitas, kehilangan kemewahan, kehilangan penghormatan. Ini yang tidak mau, ya, Raja Heraklius dan Raja Mesir tadi. Jadi ini yang harus kita pahami, ya. Jadi negara itu juga menjadi bagian dari subjek dakwah. Ya, tapi pertama kali dakwah. Nah, kalau responnya buruk, ya, jadi dakwah ini dihadang secara fisik
atau bahkan sampai dirobek-robek suratnya, kemudian utusan Nabi kemudian disiksa dan seterusnya, maka ini akan dihadapi dengan fisik juga. Nabi akan menurunkan pasukan, atau Nabi akan tadi seperti beliau katakan, umatku nanti yang akan menghancurkan kerajaan kalian, gitu kan. Jadi jihad itu pilihan terakhir. Ketika dakwah dihadang secara fisik, ya, maka baru ada jihad. Ya, ada kital. Tapi kalau tidak ada penghalangan, ya, hambatan secara fisik, tidak ada masalah. Diterima atau tidak diterima, tidak ada masalah. Yang penting responnya baik, gitu kan. Ya, maka prinsip politik luar negeri yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu adalah dakwah wal jihad. Ya, jadi prinsip politik luar negeri sebuah negara Islam itu dakwah wal jihad. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari kejahiliahan, menyelamatkan manusia dunia akhirat, untuk menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, ya, menciptakan masyarakat yang agung. Karena untuk membentuk masyarakat yang baik, yang dipenuhi ketakwaan, itu ya memang butuh kekuatan. Ya, inilah yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, jadi bayangkan, Pak, ya, dengan teknologi yang pada saat itu, ya, transportasi itu dengan onta, dengan kuda, ya kan, bawa barang itu dengan keledai, gitu kan, ya, nggak ada mobil, nggak ada pesawat, ya, apalagi pesawat, ya, kereta api nggak ada. Dakwah beliau itu sampai ke seluruh Jazirah Arab, ya, bahkan ada sahabat yang makamnya kemudian didapatkan di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itu makamnya ada di Cina. Di Rusia itu ada 40 makam sahabat. Ya, di Indonesia ini konon di Barus di Sumatera Utara itu ada makam salah seorang sahabat. Ya, jadi dakwah beliau itu seperti itu, ya, dengan teknologi transportasi yang demikian sederhana, teknologi komunikasi yang, ya, bisa dibilang primitif, ya, 1400 tahun yang lalu, Pak. Nah, kalau Bapak pernah nggak membayangkan ini, meresapi bagaimana luar biasanya gitu semangat dakwah Nabi dan para sahabat ini. Ya, jadi hidup mereka ya hanya untuk dakwah. Maka ketika kita dakwah, itu sebenarnya kita sedang melakukan aktivitas para nabi dan rasul itu, ya, mengajak orang untuk kepada Islam, itu kita sedang melakukan aktivitas nabi, ya, mendakwahkan Islam. Ya, jadi luar biasa, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dalam dakwah ini. Ya. Nah, tentu dengan adanya ketiga subjek dakwah ini, ya, ada individu, ada kelompok, dan ada negara, maka tanggung jawab seseorang itu tergantung kapasitas dia, ya. Kalau dia hanyalah seorang individu yang tidak punya jabatan, ya, tidak punya kewenangan apa-apa, ya, dia nanti akan dihisab, ya, berdasarkan kapasitasnya sebagai individu. Ya, tapi ketika seseorang punya jabatan, apalagi kalau dia adalah kepala negara, ya hisabnya lebih berat lagi, Pak. Ya, pertanggungjawabannya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hitung-hitungannya beda dengan individu. Ya kan? Karena wewenangnya beda, kemampuannya berbeda. Ya, makanya ketika seseorang punya kekuasaan, itu berat, itu amanah itu. Ya, enggak jangan hanya berpikir tentang manfaatnya, ya, tentang fasilitas, tentang kemewahan, tentang tunjangan ini, tunjangan itu. Jangan, itu nanti hisabnya berat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kekuasaan itu dalam Islam amanah. Ya, yang harus dipertanggungjawabkan, nanti ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya.